Yesus di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, terangilah pikiran dan hati kami dengan firman-Mu, agar kami terus dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita adalah setia sampai akhir. 2 Korintus 13 ayat 11 berkata demikian. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikir kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kamu sekalian. Amin. Melalui bagian firman Tuhan ini dengan waktu yang sangat terbatas, saya mau mengajak kita merenungkan dua kata yang ada di dalam nats ini, yaitu bersukacita dan damai sejahtera. Dikatakan nats, akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah. Yang kedua, hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara, pernyataan ini bukan sekedar penutup salam, melainkan Paulus sedang memberikan pesan penting bahwa semua hal yang baik yang telah kita terima dan lakukan itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Namun tidak cukup hanya memulai menerima saja hal yang baik. Kita dipanggil juga untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan hal-hal yang baik tersebut sampai akhir hidup kita. Mengapa hal ini penting, saudara? Karena awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Jika kita tidak menjaga langkah hidup kita hingga garis akhir. Banyak orang memulai pelayanan dengan semangat, menerima berkat dengan sukacita, menjalankan hidup kekristenan dengan tekun. Namun, tidak semua bertahan sampai akhir. Banyak yang rontok di tengah jalan. Dalam perlombaan iman, kemenangan hanya diberikan kepada mereka yang menyelesaikan dengan setia. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita pertahankan sampai akhir? Ada dua kata yang perlu kita sorotin. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Mengapa Paulus berkata di dalam nats ini bersukacita? Karena sukacita dari Tuhan itulah perlindungan kita. Sukacita bukan hanya ekspresi perasaan saja, tetapi sukacita itu adalah sumber kekuatan rohani yang menopang kita dalam kesulitan. Paulus tidak berkata bersukacita karena keadaannya baik, tetapi bersukacitalah karena Tuhanmu baik. Bukankah di Filipi 4 ayat 4 juga berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kadang Tuhan tidak menghapus masalah kita, tetapi memberi kekuatan ekstra yang dari dalam ini untuk melanjutkan perjalanan iman dan kehidupan kita. Jadi jaga hati kita dari keluhan yang berkepanjangan, apalagi kepahitan hati. Pelihara sukacita yang berasal dari pengenalan akan Kristus. Hidup dalam kedewasaan rohani dan integritas yang terus bertumbuh. Kita tidak dipanggil untuk berdiam, tetapi terus dibentuk serupa dengan Kristus. Teruslah bertumbuh dan belajar. Yang kedua, hiduplah dalam damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah, tetapi damai sejahtera ini sikap ketenangan batin yang ada di dalam. Karena kita percaya Tuhan tetap memegang kendali hidup kita. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jangan biarkan ketakutan, berita buruk, atau tekanan hidup merampas damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam hati kita. Fokuskan pikiran pada hal-hal yang baik.
dan damai sejahtera Kristus bukan hanya ada dalam kehidupan kita, tetapi dikatakan memerintah dalam hati kita. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi tantangan, pencobaan, tekanan hidup yang menguji kesetiaan iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk memulai, tetapi untuk mempertahankan, bahkan menyelesaikan dengan setia. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jika kita hidup menurut atau dipimpin oleh Roh Kudus Allah, niscaya yang keluar adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan seterusnya. Mari kita terus hidup dalam sukacita Tuhan dan damai sejahtera terpelihara dalam kehidupan kita sampai garis akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sukacita bisa dibuat manusia, tetapi buah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, itu yang mengerjakan dengan tenang, lembut, dan apik, supaya tambah hari kami tambah dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Yang keluar daripada hati kami adalah buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan semua hal yang baik. Dalam Kristus Yesus, berkati dan pimpin kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia